Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Herliza, NIM 2020202116 dari kelompok 3 ingin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang model ADI. Model ADI salah satu model desain pembelajaran yang sifatnya generik adalah model ADI. ADI muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser Molenda. Salah satu fungsi yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat infrastruktur program pelatihan efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Analisis atau analisa yaitu melakukan analisis kebutuhan, mengidentifikasi masalah atau kebutuhan, dan melakukan analisis tugas. Yang kedua, B. Desain atau perancangan. Yang dilakukan tahap ini, pertama merumuskan tujuan pembelajaran, selanjutnya menyusun tes, di mana tes tersebut harus berdasarkan pada tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan tadi. Yang ketiga yaitu development atau pengembangan. Proses mewujudkan desain tadi menjadi kenyataan, artinya jika dalam desain diperlukan suatu software berupa multimedia pembelajaran, maka multimedia tersebut harus dikembangkan. Satu langkah penting dalam tahap pengembangan adalah uji coba sebelum diimplementasikan, yaitu D. Implementation atau implementasi. Langkah nyata untuk menerapkan sistem pengembangan yang sedang kita buat, artinya pada tahap ini semua yang telah dikembangkan, diinstal atau diset sedemikian rupa sesuai dengan peran atau fungsi agar bisa diimplementasikan. Evaluasi atau evaluation, yaitu proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang sedang dibangun berhasil sesuai dengan harapan yang awal atau tidak. Model yang ketiga yaitu model CAM. Model CAM adalah model desain yang dikembangkan oleh CAM, merupakan model yang membentuk siklus. Menurut CAM, pengembangan desain pembelajaran terdiri atas komponen yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan berbeda. Komponen-komponen dalam suatu desain instruksional menurut CAM adalah yang pertama, hasil yang ingin dicapai, analisis tes mata pelajaran, tujuan belajar, aktivitas belajar, sumber belajar, layanan dukungan, evaluasi belajar, tes awal, dan karakteristik belajar. Model yang keempat yaitu model Banati. Model ini memandang bahwa penyusunan sistem instruksional dilakukan melalui tahap-tahapan yang jelas. Ada 6 tahap dalam mendesain suatu program pembelajaran, yaitu yang pertama menganalisis dan merumuskan tujuan, baik tujuan pengembangan sistem maupun tujuan spesifik. Yang kedua yaitu merumuskan kriteria tes yang sesuai dengan tujuan yang hendak kita capai. Yang ketiga, menganalisis dan merumuskan kegiatan belajar, yakni kegiatan menginventarisasi seluruh kegiatan belajar mengajar, menilai kemampuan penerapannya sesuai dengan kondisi yang ada, serta menentukan kegiatan yang mungkin dapat diterapkan. Yang keempat yaitu merancang sistem, yaitu kegiatan menganalisis setiap komponen sistem,
mendistribusikan, dan mengatur penjadwalan. Yang kelima yaitu mengimplementasikan dan melakukan kontrol kualitas sistem, yakni melatih sekaligus menilai efektivitas sistem, melakukan penempatan dan melaksanakan evaluasi. Yang keenam yaitu mengadakan perbaikan atau perubahan berdasarkan hasil evaluasi. Yang kelima yaitu model DISC atau DISC dan CARE. Menurut model ini, sebelum desainer merumuskan tujuan khusus, yakni performance goals, perlu menganalisis pembelajaran serta menentukan kemampuan awal siswa terlebih dahulu. Langkah-langkah desain pembelajaran menurut DISC dan CARE adalah yang pertama, mengidentifikasikan tujuan umum pembelajaran, melaksanakan analisis pembelajaran, mengidentifikasikan tingkah laku masukan atau karakteristik siswa. Yang keempat, merumuskan tujuan performansi. Yang kelima yaitu mengembangkan butir-butir tes acuan patokan. Yang ketujuh, mengembangkan strategi belajar. Kedelapan, mengembangkan dan memilih materi pembelajaran. Yang kesembilan, mendesain atau melaksanakan evaluasi formatif. Yang ke-10, merevisi bahan pembelajaran. Yang ke-11, mendesain dan melaksanakan evaluasi simulatif. Sekian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.